Gua dari dulu mimpi banget untuk pengen punya headphone premium yang mahal, terutama yang terkenal itu dari Sony mereknya. Tapi malah ketemunya yang satu ini. Ini dari Noir, yang namanya Noir Resonance. Dan ini harganya cuma di 800-an ribu kalau di toko online dan cuma 650 ribu kalau dari websitenya si Noir langsung. Jadi memang harga yang sangat menarik. Ayo kita cek. Jujur ini sekilas mirip banget sama headphone Sony yang XM series itu ya. Mungkin lebih ke yang XM seri 4. Sekarang yang seri 6 kan kalau nggak salah. Dan itu desainnya udah lumayan berbeda. Kita langsung mulai dari desainnya aja ya. Ini desainnya elegan. Semuanya ini dari soft plastik gitu dengan ada metal headbandnya di atas. Ada bantal-bantalan juga yang empuk di sebelah sini. Teksturnya itu doff yang halus di tangan. Logo Noirnya itu kecil aja di sini dengan sentuhan stealthy gitu ya. Habis itu ada warna ekstra lagi kayak semacam bronze gitu di bagian cupnya situ. Ditambah lagi ada tulisan resonance di sini dengan warna yang sama. Dan yang terakhir itu ada sentuhan warna oranye di bagian ports-nya. Ini solid juga, kokoh build quality-nya ya. Kalau kita tarik kayak gini tuh dia nggak ada kayak suara kretek-kretek gitu. Jadi untuk harganya sih ini udah kerasa premium banget. Kita nih di sini dapat casingnya juga ya, yang besarnya gua rasa sih cukup standar sama misalkan kayak headphone lain yang lebih premium. Ini yang ada Bose. Mungkin yang di sini lebih besar sedikit, bahannya memang lah nggak sepremium yang Bose, tapi ya udah cukup oke lah, setidaknya dapat kantong kayak gini ya. Nanti di dalamnya kita taruhnya itu bakal seperti ini, tuh melipat ke situ. Tapi dia juga bisa lipat secara tradisional kayak gini. Jadi kalau kalian nggak mau bawa-bawa semuanya ini, karena ini cukup gede juga ya, kalau masuk tas lumayan makan tempat. Dilipet gini doang, udah bisa lebih safe space. Di cup yang di sebelah kiri itu ada navigasinya ini semuanya, ada tombol volume up and down, ada power button di tengah yang bisa jadi play pause juga. Terus di sini ada tombol ANC dan juga untuk ganti-ganti mode ya. Dan yang terakhir itu ada colokan-colokannya kayak USB-C dan juga colokan mic. Untuk yang di sebelah kanan itu polos, nggak ada apa-apa sama sekali. Untuk ear cups-nya ini mereka tuh pakai memory foam ya, yang kalau di telinga gue sih ya empuk-empuk aja gitu. Dia dudukannya juga cukup dalam untuk daun telinga gua, nggak sentuh drivernya ya. Yang di sebelah kanan nggak tahu kenapa sentuh sedikit dibanding yang sebelah kiri. Tapi karena memang kuping gua agak sedikit berbeda ya kiri kanan. Tapi ya itu balik lagi ke kuping kalian masing-masing. Foamnya sendiri balik lagi ini lembut dan tipenya itu memory foam. Jadi dia bakal balik lagi ke posisi awal ya. Gue sih nggak tahu memory foam itu bisa tahan berapa lama. Tapi gua research katanya bisa sampai 3-10 tahun tergantung foamnya itu kualitasnya seperti apa. Jadi harusnya sih aman-aman aja. Untuk koneksinya itu ada Bluetooth 5,4, terus ada wired pakai USB-C, dan yang terakhir itu ada dongle 2,4 GHz. Yes, ada dongle juga. Karena sebenarnya ini headphone lumayan dimarketkan untuk gamers gitu. Gue sih cobain untuk main game dan sebenarnya oke-oke aja, apalagi gue yang mainnya itu casual aja. Tapi kalau kalian main game dan sangat-sangat serius ya, gue rasa kalian pasti udah punya headset proper andalan kalian sendiri. Dan kalau misalkan kalian belum punya apa-apa nih, pengen masuk ke main game, gue yakin ini bukan pilihan pertama sih. Lebih cocok ke mobile gaming lah menurut gue. Karena dongle-nya sendiri juga kita bisa cabut untuk ada USB-C-nya gitu. Jadi tinggal colok di bawah HP aja. Jadi untuk main game casual pakai HP, pakai dongle itu bakal ngebantu banget karena latency-nya juga lebih rendah dibanding pakai Bluetooth. Satu hal aja yang agak sedikit sayang ya, ini dongle-nya agak sedikit pendek gitu. Jadi kalau kita pakai casing HP yang tebel itu nggak bakal bisa masuk sih. Harus dibuka casingnya. Biasanya dongle-dongle kayak gini harusnya mereka lebih maju sedikit supaya bisa masuk ke HP lebih gampang walaupun ada casing. Gue lihatnya ini sebagai headphone casual aja ya. Mungkin untuk jalan-jalan, traveling, naik pesawat, atau untuk pergi kerja kayak pas lagi mungkin di MRT atau di taksi gitu-gitu. Lebih untuk harian aja. Dan ini udah mantep banget. Gue bakal coba jelasin suara dari headphone ini ya. Karena gue nggak bisa kasih kayak graf-grafnya gitu. Menurut gue sih suaranya cukup oke. Kayak standar TWS headphone pada umumnya sih yang gue sering cobain ya. Kalau dibandingin sama headphone gue yang Bose ini, ya jelas ini jauh lebih bagus menurut gue. Kalau kita dengerin lagu pakai ini tuh kayak serasa luas gitu. Kayak drumnya kita tahu ada di sini, penyanyinya di sini, gitarnya di situ. Kayak luas lah pokoknya. Sedangkan ini kayak lebih menyatu di tengah gitu loh. Kalau itu masuk akal. Tetap enak kok, kayak bassnya ada, treble-nya juga oke, nggak terlalu nusuk ya, walaupun di volume yang tinggi. Suara cewek, suara cowok juga enak. Semuanya udah oke, cuman kurang luas saja sound stage-nya gitu loh. Dan itu pun gue baru kerasa kalau gue bandingin sama ini. Kalau gue nggak bandingin ya, jujur udah oke banget sih. Apalagi untuk harganya ya. Ingat, ini
Itu hampir 10 kali lipat harga yang satu ini. Kita dapat mic-nya juga yang kita tinggal colok di bagian sini. Suaranya itu kayak gini ya, jadi agak sedikit kayak mungkin suara lagi teleponan gitu, dan agak sedikit sayang aja karena tipe suara kayak gini nggak terlalu bisa kita pakai misalkan untuk rekaman voice over lah atau apa gitu. Paling cuman bisa untuk Discord call gitu aja. Jadi ya agak sedikit disayangkan. Nah, untuk ANC-nya itu gampang aja ya kalau kita mau aktifin, tinggal pencet tombol di bawah sini aja. Cuman sayangnya kalau kita pencet itu dia nggak ada kayak kasih tahu ANC on, ANC off atau aware mode, transparency mode lah apalah. Dia cuma kayak bunyi tung trung. Jadi kadang-kadang tuh gua nggak tahu aja gua lagi di mode ANC atau di mode biasa. Untuk ngeblok suara di luar sih cukup oke ya. Gua ada bawa jalan-jalan di public gitu dan itu bisa ngetutupin suara-suara kayak orang ngomong sama musik-musik yang ada di mall gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kalian bawa ini ke cafe, pengen belajar, pengen sunyi, senyap gitu, harusnya sih udah oke. Yang menurut gua kurang oke itu rasa di telinga kita, kayak ke vakum. ANC itu pasti ngebikin telinga kita kayak kerasa ke vakum ya, tapi ada beberapa headphone atau TWS gitu yang lebih bagus dibanding yang lain, jadi rasa vakumnya itu nggak terlalu kerasa-kerasa banget, kita bakal tetap nyaman. Sedangkan yang ini lumayan ada, jadi buat gua untuk kenyamanan sih gue matiin ANC-nya aja. Dan jujur memang akhir-akhir ini gue lebih suka sama headphone atau TWS gitu yang lebih open ear, jadi kita lebih kedengeran sama surrounding kita gitu. Dan pas gue pakai ini juga gue nggak terlalu nyalain ANC-nya, gue lebih sering nyalain transparency mode-nya. Tapi kalau misalkan mau ditanya perbandingan ANC sama headphone high-end kayak gini ya, ini tuh sama sekali nggak kerasa di vakum telinganya, makanya gue suka. Tapi ya baik lagi, ini 10 kali lipat harganya. Bukan berarti ANC itu jelek ya, gue tetap suka aja di senario tertentu, kayak misalkan lagi naik pesawat, itu lumayan ngebantu banget. Apalagi kalau kita pakainya itu untuk nonton sesuatu supaya dialognya nggak terlalu terganggu. Overall sih gue lihat headphone ini tuh lebih untuk anak-anak kantoran, anak-anak mungkin student yang budgetnya itu lumayan minim, pengen punya headphone dengan ada kekuatan ANC dan juga ada dongle gini untuk dipakai main game kasual. Ini bisa jadi headphone all-in-one-nya dengan desain yang elegan, kelihatan premium ya. Sama sekali nggak kelihatan kalau ini tuh headphone harga 650.000. Baterainya juga tahan lama, mereka klaim bisa up to 110 jam ya di mode Bluetooth dengan ANC-nya itu mati. Cukup kecil dan compact untuk dibawa kemana-mana ya, tinggal dilipat kayak gini aja, masukin tas di belakang, dan nggak bakal terlalu kerasa apa-apa. Ini juga tipenya plug and play, jadi kalian nggak perlu download apa-apa gitu ya, tinggal connect ke Bluetooth aja sama HP kalian, atau tinggal colok dongle-nya ini dan udah ready to go. Beneran simple banget. Dan menurut gue sih untuk harganya, gue masih bisa rekomen. Oke, tapi itulah Noir Resonance ya, atau Resonance kalau mau lebih keren lagi, biar lebih jaksel ya. Kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.